Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan jelaskan terkait dengan angka lempeng total atau yang disebut dengan ALT. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Angka lempeng total atau ALT ini bisa disebut dengan total plate count atau PTC, atau standard plate count atau SPC, ataupun aerobic microbial count AMC atau aerobic plate count APC. ALT sendiri merupakan salah satu enumerasi organisme aerobik dan mesofilik yang tumbuh dalam kondisi aerobik dalam suhu 20-40 derajat Celcius yang ada pada suatu sampel. ALT sendiri bisa mencakup semua bakteri, hamir, kapang aerobik yang tumbuh pada media agar spesifik. Seluruh patogen atau patogen juga termasuk dalam perhitungan total plate count atau ALT dan digunakan untuk menentukan tingkat higienitas pada makanan yang dihasilkan berupa koloni yang dapat diamati secara visual berupa angka dalam koloni atau CFU atau per mili per gram atau koloni per 100 mili. Uji angka lempeng total dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik cawan tuang atau pour plate dan ataupun teknik sebar atau spread plate. Pada dasarnya, jumlah mikroba aerob mesofil dalam suatu produk umumnya tidak terlalu terkait dengan bahaya keamanan pangan. Bermanfaat menunjukkan kualitas dan masa simpan, kontaminasi, dan status higienis pada saat proses produksi. Dalam hal ini, makanan dalam kaleng, ini nanti yang diamati adalah berupa ALT anaerob dan ALT aerob dimaksudkan untuk menunjukkan kontaminasi pasca proses pengalengan. Sebagai indikator yang lebih baik, dibandingkan dengan organisme anaerob penyebab keracunan pangan, misalnya Clostridium botulinum dan Clostridium perfringens, ini adalah merupakan salah satu indikator di mana bakteri tersebut nanti menunjukkan satu higienitas pada ruang lingkup mikrobiologi pangan. Pada dasarnya, angka bakteri aerob mesofil nanti, ini bila menunjukkan angka lempeng total tinggi, ini bisa menunjukkan bahwa bahan baku yang terkontaminasi, kemudian bisa sanitasi yang tidak memadai dan proses pengolahan produksi yang tidak sempurna serta kondisi penyimpanan yang tidak baik. Ini beberapa pengaruh di mana dapat mengaruhi nilai angka lempeng total yang tinggi. Nilai ALT 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 8 organisme per gram sampel menunjukkan bahwa kemungkinan telah terjadi kerusakan atau produk mengalami dekomposisi terkait dengan semakin tingginya nilai ALT pada suatu sampel. Pada prinsipnya, metode hitung cawan atau total plate count adalah menumbuhkan sel organisme yang masih hidup pada media agar, sehingga organisme akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Total plate count atau PPC dapat digunakan untuk menghitung sel yang masih hidup, untuk menentukan jenis mikroba yang tumbuh dalam media tersebut, serta dapat mengisolasi dan mengidentifikasi jenis koloni mikroba tersebut. Sebelum mikroorganisme ditumbuhkan pada media, terlebih dahulu dilakukan pengenceran sampel menggunakan larutan fisiologis. Biasanya bisa menggunakan NaCl, PDF, ataupun media-media cair yang lainnya. Tujuan dari pengenceran sampel tersebut yaitu untuk mengurangi jumlah kandungan mikroba dalam sampel sehingga nantinya dapat diamati dan diketahui jumlah organisme secara spesifik sehingga dapat didapatkan perhitungan yang tepat yang memudahkan dalam perhitungan koloni. Dalam hal ini,
suatu mekanisme yang dapat dihitung dalam media terhadap cairan Petri ya pada metode ALT atau PTC ya yaitu jumlah koloni bakteri antara 30 sampai 300. Dalam hal ini, angka lempeng total dinyatakan sebagai jumlah koloni bakteri hasil perhitungan dikalikan dengan faktor pengenceran. Ya. Dalam proses pengenceran nanti, ya, kita biasanya menggunakan metode atau menggunakan perbandingan 1:10, ya, yaitu satu part sampel diencerkan dengan 10 pengencer. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa pengencer pertama adalah pengenceran 10⁻⁻⁰ yaitu 10 gram sampel dilarutkan dalam 90 mili pengencer. Ya, jadi dapat diformulasikan bahwa pada sampel 10 mili atau 10 gram jadi pengencer 1:100 dan dibutuhkan 90 mili pengencer. Ya, jadi kalau seandainya kita memiliki sampel 50 gram, ya, jadi total volume ada 500 gram untuk 1:10 ya. Jadi untuk pengenceran nanti kita membutuhkan kurang lebih 45 mili pengencer yang dibutuhkan. Ya, bila kita memiliki sampel 95 mili, ya dengan total volume 950 ya untuk perbandingan 1:10 ya. Jadi nanti kita membutuhkan 855 mili pengencer yang dibutuhkan. Ya, itulah contoh perhitungan formula untuk proses pengenceran 10⁻⁻⁰. Dalam hal pengenceran ya kita harus menyiapkan yang namanya pengenceran berseri. Ya, yaitu mengencerkan hingga mendapatkan koloni yang dapat dihitung di plate. Biasanya menggunakan pipet steril baru di antara setiap pengenceran dan menempatkan ujung pipet dalam wadah pipet. Mengocok setiap botol pengenceran 25 kali dalam sudut 90 derajat dalam waktu 7 detik dan menggunakan buffer fluoresat atau buffer pepton untuk pengenceran sebagai media pengencer. Ya, jadi pada dasarnya nanti dalam proses pengenceran nanti ya kita untuk pengenceran 10⁻⁰ ya jadi kita akan menambahkan 1:10 ya. Kemudian untuk pengenceran berikutnya nanti kita ambil sebanyak 10 mili kemudian diencerkan ya pada media 90 ya. Begitu juga sampai nanti pengenceran 10⁻⁵. Ya. Jadi pada dasarnya nanti dalam proses pengenceran nanti ya kita harus menerapkan perbandingan 1:10 ya. Baru nanti setelah diencerkan baru nanti ditanam atau ditanam pada media Petri dish. Ya. Jadi ini adalah gambaran terkait dengan proses pengenceran. Jadi mulai dari sampel ya sampel kemudian diambil 1 mili diencerkan pada media NP atau neutral broth ya 9 mili. Jadi yang penting di sini adalah dia perbandingan 1:10 ya. Baru nanti dihitung setelah ditanam pada media kemudian dihitung setelah diinkubasi selama 24 jam. Ya, jadi terkait dengan metode kultivasi, ya ini biasanya menggunakan dua metode yaitu pour plate dan spray plate. Ya, jadi kalau teknik pour plate yaitu dia nanti akan mencampurkan sampel dan media agar pada 50 derajat Celcius yang dituang ke dalam cawan Petri. Ya, biasanya untuk pour plate nanti ya kita nanti bisa mengamati bakteri yang dia nanti bersifat aerob dan anaerob. Ya. Jadi pada prinsipnya nanti kita akan menuangkan antara sampel dan media nanti bersama-sama. Sedangkan metode spray plate yaitu nanti menggunakan tongkat spider untuk menyebar bakteri pada media agar yang sudah memadat. Ya, pada dasar nanti untuk metode spray plate nanti ya ini nanti kita hanya bisa
melihat bakteri yang hanya tumbuh di atas media atau bakteri yang bersifat aerobik, ya, di mana kita nanti mengambil 0,1 mili, ya, kemudian diletakkan di atas media, baru nanti kita ratakan dengan menggunakan tongkat spreader. Ya, jadi untuk teknik proplet, ya, jadi teknik pengenceran sampel dapat dilakukan pada metode cawan tuang atau proplet, yaitu dengan cawan petri yang digoyang, ya, agar media dan sampel bercampur rata, ya, dan dibiarkan memadat. Nah, hal ini akan menyebarkan sel bakteri tidak hanya pada permukaan media yang kaya oksigen, tetapi ada pula yang tumbuh di dalam media. Adapun terkait dengan sifat-sifat yang perlu diperhatikan pada koloni yang tumbuh di permukaan media ada sebagai berikut. Ya, besarnya koloni, ya, kemudian ada koloni yang hanya berupa satu titik, namun ada pula yang melebar sampai menutup permukaan medium. Terkait dengan bentuknya, yaitu ada koloni yang bulat memanjang, ada yang tepinya rata dan tidak rata. Terkait dengan kenaikan permukaan, ada koloni yang rata dan permukaan medium dan ada pula yang timbul di atas permukaan medium. Terkait dengan halus kasar permukaan, terdapat koloni yang permukaannya halus dan ada permukaan kasar ataupun tidak rata. Kemudian terkait dengan wajah permukaan, yaitu terdapat koloni yang permukaannya mengkilat dan ada noda yang permukaan suram. Terkait dengan warna, kebanyakan dari koloni bakteri berwarna keputihan atau kekuningan. Terkait dengan kepekaan, yaitu ada koloni yang lunak seperti lander dan ada yang keras dan kering. Selanjutnya terkait dengan perhitungan dilakukan terhadap cawan petri dengan jumlah koloni antara 30 sampai 300 koloni. Perhitungan total plate count dinyatakan sebagai jumlah koloni bakteri hasil perhitungan dikalikan dengan faktor pengenceran. Ya, ini adalah contoh, ya, contoh media yang sudah diinkubasi selama 1 kali 24 jam. Semakin tinggi pengenceran, maka jumlah koloninya akan semakin sedikit. Ini terbukti pada gambar A dan B, ini jumlah koloninya sangat sedikit dibandingkan dengan gambar C dan D. Biasanya kalau yang D ini adalah dia merupakan pengenceran yang paling rendah, yaitu sebanyak 10⁻⁻⁰. Ya. Jadi pada dasarnya nanti, ya, untuk perhitungan dari koloni bakteri, ya, yaitu jumlah koloni bakteri yang ditemukan dikalikan 1 per tingkat pengenceran dikalikan dengan volume suspensi yang ditumbuhkan. Jadi kita contohkan bila ada koloni 125, ya, pada pengenceran 10⁻², baru nanti dikalikan dengan volume, ya, volume yang kita tuangkan seumpama kita menggunakan 0,1, jadi kita kalikan dengan 0,1 atau kita menggunakan 1, kita kalikan dengan 1. Ya. Adapun terkait dengan perhitungan koloni nanti, ya, ini bisa menggunakan metode, yaitu bisa menggunakan 25 sampai 250 koloni, atau kita bisa menggunakan metode 30 sampai 300 koloni. Ya, ini kita contohkan pada pengenceran 10⁻². Ini terdapat 2 cawan, yaitu cawan 150 terdapat 150 koloni dan pada cawan 2 300 koloni. Ya. Ini pada koloni ini, ya, kita pilih yang dia mendekati, ya, masih rentangan antara 25 sampai 25 koloni. Ya, jadi kita pilih pada cawan yang pertama. Ya. Kemudian pada pengenceran ketiga ini ditemukan 20 koloni dan 25 koloni. Ya. Jadi kita lihat ini sudah masuk pada rentangannya, yaitu yang kita pilih adalah koloni pada cawan kedua. Jadi untuk menghitung jumlah koloninya, ya, yaitu kita kedua cawan dikalikan dengan faktor pengencerannya. Ya, jadi seumpama pada cawan 1 adalah 150 kali dengan 10⁻², kemudian yang pengenceran
yang ketiga, yaitu 25 kali 10⁻³ dibagi 2. Ini adalah merupakan angka lempeng total, yaitu sekitar 200 kali 10⁻². Baru nanti untuk menghitung ALT-nya itu tinggal kita kalikan dengan jumlah sampel yang kita masukkan atau kita tanam. Ya. Kemudian metode berikutnya, ya, bila satu dari cairan peptid menunjukkan jumlah koloni lebih dari 25 atau lebih dari sama dengan 250, ya. Jadi kita nanti bisa menghitung jumlah rata-rata koloninya, ya. Jadi pada pengenceran 10⁻² pada cairan 1,2 ini sudah masuk kategori, ya. Jadi nanti kita rata-ratakan, ya. Kemudian kalau dia nanti kurang dari, ya, jadi tinggal nanti juga kita rata-ratakan, baru nanti dari rata-rata nanti kita rata-ratakan. Ya, jadi nanti seumpama rata-rata dari pengenceran 10⁻² adalah 250 kali 10⁻². Kemudian pada pengenceran ketiga nanti 20 kali 10⁻³ baru kita bagi 2. Kemudian kita hasilkan sekitar 225 kali 10⁻², ya, koloni per mili, ya, tinggal nanti kita kalikan dengan jumlah sampel yang kita masukkan. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu bila cawan-cawan dari 2 tingkat pengenceran yang berurutan menunjukkan jumlah koloni antara 25 sampai 205. Ya, maka dihitung jumlah koloni dari masing-masing tingkat pengenceran dikalikan dengan faktor pengenceran. Ya, jadi kita rata-rata dulu, ya, jadi sama dengan yang tadi. Yang penting kita merujuk yaitu dengan jumlah koloni antara 25 sampai 250 koloni. Ya, kemudian permasalahan selanjutnya yaitu bila hasil perhitungan pada tingkat pengenceran yang lebih tinggi diperoleh jumlah koloni rata-rata lebih dari sama dengan 2 kali jumlah koloni rata-rata, ya, pengenceran di bawahnya, maka dipilih tingkat pengenceran yang lebih rendah. Ya, jadi seandainya dari seumpama kita menggunakan 1 plate saja, ya, kemudian kita lihat kalau dia nanti sudah masuk di rank, yaitu kita biasanya menggunakan pengenceran yang lebih rendah, yaitu kita kalau dari contoh ini, ya, kita menggunakan pengenceran yang 10⁻², ya, tinggal kalikan dengan jumlah koloninya, ya. Jadi kita nanti akan mendapatkan 140 kali 10⁻². Ya. Kemudian bila hasil perhitungan pada tingkat pengenceran lebih tinggi diperoleh jumlah koloni rata-rata kurang dari 2 kali jumlah rata-rata pada pengenceran di bawahnya, maka dihitung dari rata-rata jumlah koloni kedua tingkat pengenceran tersebut. Ya. Jadi kalau rata-ratanya nanti kurang dari jumlah rata-ratanya, jadi nanti tinggal kita kalikan. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian bila tidak satupun koloni tumbuh dalam cawan, maka angka lempeng total dinyatakan sebagai kurang dari 1 dikalikan dengan faktor pengenceran terendah. Jadi seumpama di pengenceran 10⁻² dan 10⁻³ semuanya koloninya 0, jadi nanti tinggal kita kalikan, kita cari yang pengenceran yang paling rendah, yaitu jumlah koloni nanti adalah dia kurang dari 1 kali 10⁻². Ya. Kemudian kalau nanti, ya, jumlah koloninya melebihi atau lebih dari sama dengan 250, maka biasanya kita bisa menjadi beberapa sektor. Bisa jadi dibagi menjadi 2, 4 ataupun 8. Ya. Baru nanti dihitung jumlah koloni dari satu sektor. Ya. Biasanya untuk yang satu sektor nanti baru nanti kita kalikan dengan jumlah pembaginya. Ya. Jadi itu untuk perhitungan dari angka lempeng total. Ya. Jadi kita contohkan, ya, jumlah koloni dibalikan dengan jumlah sektor, kemudian dihitung rata-ratanya dari kedua cawan dan dikalikan dengan faktor pengenceran.
Ya, jadi kita dapatkan kita bagi menjadi 4. Pada jalan 1 kita mendapatkan 100 koloni dalam satu sektor karena kita bagi 4, jadi kita kalikan 4. Juga dengan jalan kedua dan pada pengajaran berikutnya. Baru nanti kita rata-ratakan, baru nanti kita hitung, ya, hitung terkait dengan jumlah koloninya. Ya, jadi pada perhitungan koloni bakteri dengan penggunaan spreader, ya, biasanya koloni spreader seperempat sampai setengah bagian cawan dihitung koloni yang tumbuh di luar daerah spreadernya. Kemudian kalau koloni spreadernya 75% dari seluruh cawan, maka dicatat sebagai SPR atau untuk keadaan ini harus dicari penyebabnya dan diperbaiki cara kerjanya, ya, ataupun kita nanti diuji ulang. Kemudian kalau koloni spreadernya tipe rantai, ya, tiap satu daerah koloni bisa dihitung sebagai satu koloni. Kemudian spreader terdiri dari beberapa rantai, maka setiap rantai dihitung dengan sebagai satu koloni. Adalah terkait dengan kalau nanti jenis koloni bakterinya terkait dengan bakteri yang spreader. Ya. Kemudian terkait dengan penyataan hasil, ya. Jadi pada perhitungan dan penyataan hasil ditulis dalam 2 angka, ya, biasanya kita dengan peraturannya itu angka berikutnya dibulatkan ke bawah bila kurang dari 5 dan dibulatkan ke atas apabila lebih dari 5. Jadi kita contohkan di sini kita mendapatkan jumlah koloni 523 kali 10 pangkat 3. Jadi kita bulatkan menjadi 52 kali 10 pangkat 4. Ya. Atau kita mendapatkan jumlah koloni yaitu 83,6 dari hasil perhitungan kali 10 pangkat 3, maka dibulatkan menjadi 84 kali 10 pangkat 3. Ya. Jadi terkait dengan hasil perhitungan nanti, ya, ini nanti akan dinyatakan dalam tiap gram atau tiap mili pada sampel. Jadi contohnya kita contohkan yaitu dari di sini nanti adalah kita akan mendapatkan jumlah koloni berupa 84 kali 10 pangkat 3 CFU atau jumlah koloni per plate, kemudian per mili sampel. Ya. Demikianlah terkait penjelasan terkait dengan angka lempen total atau ALT, ya. Sebelum saya akhiri penjelasan ini atau video ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan di-share dengan komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih perhatiannya. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.